Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Selamat datang di Universitas Terbuka. Open Education Station for All UT Listeners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Fatimah Eva kembali menjumpai Anda dalam program tutorial radio, yang mana bahasannya sangat menarik sekali, karena ini tidak hanya ditujukan untuk Anda para mahasiswa, tapi juga para mahmud-mahmud di rumah ya, mamah muda. Bahasan kita kali ini dalam program tutorial radio adalah tentang keselarasan pendidikan di lembaga PAUD dan di rumah. Dan kita akan membincangkan hal tersebut bersama the one and only, ini favorite saya banget ya, Dr. Mukti Amini MPD. Terima kasih sudah hadir, Bu Ning, apa kabar? Ya, makasih Mbak Eva, makasih sudah ketemu lagi. Iya, akhirnya kita ketemu lagi ya Bu Ning ya. Boleh disapa-sapa dulu, mungkin ada mahasiswanya Bu Ning yang saat ini sedang menyaksikan, silakan. Ya. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman mahasiswa S1 PK PAUD dimanapun Anda berada. Selamat untuk menyimak salah satu materi di mata kuliah PAUD 4502 ya hari ini. Nah, ini tentang keselarasan, bagaimana kita menjalin keselarasan antara pendidikan di rumah dengan di lembaga PAUD ya, baik TK, TPA maupun KB. Juga mungkin buat para tutor yang hadir kali ini, selamat siang, terima kasih sudah ikut bergabung. Ya, semoga materi yang akan kita bahas ini juga berguna nanti ya untuk menutor mahasiswa-mahasiswa kita semuanya. Oke, baik. Dan bahasan kita kali ini keselarasan pendidikan di lembaga PAUD dan di rumah. Artinya tema ini diangkat begitu karena memang ada isu-isu yang ingin dibawa juga oleh betul. Bu Ning yang memang ada di PAUD. Jadi mungkin pernah ada kasus di PAUD belajarnya bisa gitu ya si anak, tapi kok di rumah lain lagi. Betul. Nah, jadi masalah apa saja sebetulnya Bu Ning yang terjadi antara lembaga PAUD dan di rumah? Silakan. Ya, salah satu masalah yang paling sering dibicarakan ya itu adalah tentang calistung. Oke. Ya, jadi orang tua biasanya berharap banget nanti anak saya lulus TK harus sudah bisa baca tulis hitung supaya nanti masuk kalau mau masuk ke SD negeri diterima gitu kan. Nah, tetapi ini kemudian dibebankan kepada TK sehingga akhirnya guru-guru TK juga galau bagaimana cara yang pas gitu ya. Bener nggak sih dilarang? Nah, ini sudah kita bahas sebetulnya kemarin, tetapi ini berarti di sana ada ketidakselarasan gitu ya. Jadi antara harapan dengan kenyataan itu berbeda. Dan ini perlu sama-sama saling sinergi supaya stimulasi calistungnya itu memang pas untuk anak usia dini. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi pembiasaan barangkali ya, banyak banget guru tuh yang mengeluh kalau setelah libur panjang atau libur kenaikan kelas, itu beberapa pembiasaan baik yang sudah ditanamkan di anak-anak di sekolah itu kayak Pertamina dari nol lagi. Jadi apa yang tadinya mungkin makan sudah teratur tiba-tiba regresi ya, mundur lagi sedikit ya, tidak benar-benar dari nol tapi mundur sehingga memang menjadi PR lagi gitu ya. Nah, ini barangkali agak sedikit loss ya selama liburan itu, mungkin saking senangnya gitu ya kumpul-kumpul, beberapa pembiasaan baik ini kurang dilanjutkan di rumah gitu ya. Itu juga akan menjadi masalah. Jadi di sana ada jarak sosial memang di mana kalau guru-guru itu fokus banget pada akademis dan yang tadi life skill. Nah, di rumah ini kadang-kadang kalau tidak dilanjutkan kemudian akhirnya menjadi masalah baru gitu ya buat gurunya terutama di lapangan di sekolah.
Nah, yang lainnya adalah banyak juga orang tua yang merasa, aduh saya mau ngapain ya kalau saya ikut terlibat di sekolah anak saya gitu. Kan udah tugas guru mereka gitu ya. Saya nggak ngerti ilmunya, saya takut salah gitu ya. Jadi nggak berani bergabung gitu ya. Ya sudahlah pokoknya saya pasrah aja deh mau diapain anak saya, ibaratnya seperti itu. Akhirnya dia cenderung pasif. Ada juga justru sebaliknya, karena dia merasa punya pengetahuan yang cukup tentang itu, ya misalnya karena latar belakang pendidikannya mungkin jauh lebih tinggi dari gurunya, akhirnya mendikte. Demanding gitu ya, harusnya begini, harusnya begitu. Jadi perasaan semua yang dilakukan oleh guru itu ada aja salahnya. Ini juga kadang terjadi gitu ya di beberapa sekolah dengan latar belakang orang tua yang seperti itu. Ada yang sangat minder untuk bergabung, ada yang sangat teliti, sangat detail untuk memberikan kritikan. Nah, ini kan semuanya harus punya saluran komunikasinya ya supaya semuanya bisa tergabung. Nah, ada juga yang memang bagaimana ya, masing-masing pihak, baik guru maupun orang tua itu kan punya permasalahan hidup masing-masing. Dia punya pressure sendiri-sendiri. Orang tua mungkin selain ngasuh anak juga dia bagaimana harus mengasuh mengurus rumah tangganya, masak dan sebagainya. Belum kalau dia juga pekerja juga dia harus memikirkan kantor. Jadi waktunya terbagi-bagi. Guru juga sama aja. Sebagai guru toh dia juga sebagai orang tua anaknya sendiri gitu ya. Jadi pressure yang demikian itu juga akhirnya berpengaruh juga terhadap hubungan antara sekolah dengan rumah. Oke, lalu bagaimana Bu Ning kira-kira kiat-kiat apa saja yang bisa di-sharing untuk membangun keselarasan antara pihak sekolah dan juga orang tua? Apakah ini harus mengubah mindset para orang tua atau apa yang harus diperbaiki dari sekolah atau di mana? Silakan. Ya, ada salah satu ahli ya kita bisa lihat di paparan, dia mengemukakan ada 4 besar ya, paling tidak ada 4 besar yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu memang perlu waktu yang terjadwal gitu ya. Jadi tidak sporadis gitu, tidak ya pokoknya asal ketemu aja lah. Waktu yang terjadwal ini bisa misalnya setiap akhir bulan, setiap akhir pekan ya, antara guru dengan orang tua untuk memang bekerja bersama. Jadi ada proyeknya gitu ya. Jadi memang dibuat supaya bekerja bersama. Jadi tidak sekedar komunikasi tidak langsung pas antar jemput anak, bukan begitu. Kalau itu masih termasuknya yang informal gitu ya. Kalau ini memang ada kerja bareng, itu terjadwal. Kalau sekarang sih mungkin biasanya pas assembly ya, pas puncak tema, tapi diharapkan tidak hanya saat itu. Terus ya yang kedua ya bagaimanapun guru memang mau tidak mau perlu mendengarkan ya masukan dari para orang tua ini. Ya intinya adalah memahamkan kepada mereka bahwa sebenarnya pendidik utama itu orang tua gitu kan. Pendidik pertama dan utama itu orang tua. Kami hanya membantu gitu. Jadi tidak karena sudah disekolahkan ya sudah pokoknya tanggung jawab gurunya gitu kan, tidak seperti itu. Jadi yakinkan bahwa tiap orang tua itu pendidik pertama dan utama dan pasti mampu mendidik anak. Kami cuma bantu gitu ya, apa yang kami bisa lakukan selama jam belajar di TK itu seperti itu. Dan yang ketiga ya memang harus meng-create program-program yang menarik supaya orang tua itu mau terlibat, termasuk memilih harinya barangkali. Kalau kondisi sekarang kan banyak wanita, ibu-ibu yang bekerja ya. Tentu kalau misalnya hari kerja, ya akhirnya banyak yang berhalangan nggak bisa datang. Nah ini perlu di-create supaya keterlibatan mereka lebih maksimal gitu ya. Programnya menarik, waktunya juga pas ya. Jadi dua-duanya harus ada. Dan ya tadi jadi memang karena memang programnya menarik, tentu di sana seharusnya itu dari hasil kesepakatan. Jadi tidak sepihak dari guru yang bilang nanti akan ada begini. Tapi memang benar-benar ajaklah rapat itu komite, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan bersama di sekolah ini gitu ya, supaya mami-mami yang lain juga hadir, kalau perlu kapan-kapan juga ada ayah bersama anak juga hadir gitu ya. Nah itu di-create bersama sehingga ada apa? Rasa kepemilikan kan. Kalau kita sama-sama bikin programnya kan kita merasa bahwa itu harus kita jaga program itu supaya berhasil gitu ya. Nah ini orang tua kalau sejak awal dilibatkan biasanya juga dia akan merasa ayo sukseskan bersama karena ini punya kita bersama gitu. Oke, nah kadang yang jadi masalah juga dari rumah tuh mindset para orang tua, betul seperti yang Bu Ning tadi bilang ya. Ini kan udah tugasnya sekolah, saya nggak begitu mengerti, udah gimana sekolahnya aja deh. Tapi kadang lebih bawah lagi adalah ada satu pasangan yang mungkin merasa bahwa ini tugasnya ibunya, udah ibunya aja deh, atau ini kan tugas ayahnya, udah ayahnya aja deh. Kadang dari rumah juga ini jadi tidak selaras begitu ya. Bagaimana kalau sudah keluar rumah, apalagi di sekolah sampai harus membebankan sekolah lebih banyak. Pendapat Bu Ning? Ya betul banget. Jadi memang bagaimana mau menjamin keselarasan antara rumah dengan sekolah kalau
masih di dalam rumah saja belum selaras gitu ya. Betul. Antara suami dengan istri atau ayah dengan ibu belum win-win ya, masih saling lempar tanggung jawab, ini tugas siapa gitu ya. Contoh kecilnya saja, kalau saya sering memberikan pertanyaan balikan kepada para ayah, siapa sih yang rajin mengambil rapot anak di lembaga PAUD gitu ya? Biasanya ibu. Kadang-kadang kalau pas ayah semua, yang saya tanya siapa yang sudah pernah mengambilkan rapot anaknya, itu ternyata yang angkat jari kan sedikit sekali. Nah itu kan karena memang mindset tadi, urusan ambil rapot urusan ibu-ibu lah, malu lah kita kumpul gitu-gitu ya. Padahal kan itu kan urusan pendidikan anak. Makanya di beberapa lembaga PAUD juga ini sudah mulai diterapkan, sebisa mungkin berdua gitu. Ayah dan ibu hadir. Jadi tidak hanya ngambil rapot, tapi memang bertemu dengan gurunya, konsultasi gitu ya, evaluasi gitu seperti ya. apa sih yang semester kemarin progresnya anak itu dari semester sebelumnya seperti apa. Bukan untuk dibandingkan dengan anak lain, tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu kan. Sekarang tahapannya seperti apa, nanti kedepannya akan seperti apa. Itu kan perlu komunikasi dengan gurunya ya, tidak hanya lewat grup WA saja gitu. Oke. Artinya dalam proses pembelajaran tidak hanya di sekolah, tapi anak juga kan perlu dukungan di rumah. Ya, nah, bentuk dukungannya seperti apa kira-kira yang bisa nge-boost anak biar belajarnya lebih mandiri, lebih tekun, lebih senang begitu? Oke ya. Nah, untuk dukungan ini memang betul ya. Kalau dilihat dari sisi waktu kan, kalau sekolah PAUD itu kan sebetulnya 2,5 sampai 3 jam aja. Oke. Gitu. Kita punya waktu 24 jam. Sisanya di mana? Di rumah. Gitu. Ya, jadi sebetulnya 20 jam lebih anak itu bersama, bukan dengan gurunya. Ya, entah dengan siapa, bukan dengan gurunya, mungkin dengan teman mainnya, mungkin dengan orang tuanya, dan tentu apalagi waktu sudah sore ke sana sampai pagi itu kan biasanya dengan orang tuanya atau dengan orang di rumah. Sehingga memang sebenarnya kesempatan untuk melakukan pengasuhan pendidikan itu lebih banyak bagi orang tua daripada dengan guru gitu ya. Nah, di tayangan bisa kita lihat paling tidak ada 4 cara ya yang utama yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengontrol waktu dan belajar anak. Artinya memang kita punya jadwal harian. Jam berapa sih bisa nonton TV misalnya, jam berapa sih boleh pinjem gadget mama sebentar gitu. Itu ada aturannya. Jadi tidak di-loss begitu saja. Kapan harus makannya di mana, itu juga kita atur ya. Kan anak-anak sekarang kan cenderung makan juga sambil nonton gitu ya. Jadi entah berapa yang masuk, akhirnya ada gejala obesitas kan juga dari sana ya. Betul. Karena makanya nggak dihayati. Jadi yang ini masuk ke mulut, matanya ke TV atau ke HP gitu ya. Itu kan juga jadi masalah. Jadi memang sementara di TK-nya sudah sedemikian tertib diatur oleh gurunya, makan bersama, caranya menyendok bagaimana, antrenya bagaimana. Nah, kalau itu tidak dilanjutkan di rumah, bubar lagi. Betul. Gitu kan? Ya, kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk masalah mengontrol waktu dan cara belajar. Alangkah baiknya ini juga hasil diskusi dengan si anak. Jadi bukan top down, tapi benar-benar kamu maunya jam berapa bisa main. Jadi kita minta pendapat anak. Nah, itu kita buatlah jadwalnya, benar-benar kita pasang kalau bisa. Usia gitu. PAUD bisa diajak diskusi ya Bu Ning ya? Bisa. Sangat bisa ya. Biasanya sih memang bukan yang detail-detail, tapi paling enggak jadwal besarnya. Kapan mau bangun pagi, kapan mau mandi, itu sudah bisa kita buatkan jadwalnya. Nanti kalau pas dia rada-rada agak pengen goyang dikit gitu ya, tinggal kita lihat, loh itu sekarang jadwalnya ini loh gitu ya. Mau minta toleransi waktu berapa menit, itu bisa kita sampaikan. Jadi dia ngerti bahwa itu harus ditepati gitu ya. Oke, mengajarkan anak untuk disiplin dan konsekuensi juga begitu ya. Tapi juga ke orang tuanya juga sama gitu ya. Artinya orang tuanya juga punya jadwal yang sama, yang anak-anak itu tahu bahwa ini jadwal berlaku untuk seluruh anggota keluarga gitu. Komitmen ya. Ya misalnya masalah menonton TV, ada jam tidak boleh nonton TV jam segini. Ya orang tuanya ya jangan tidak nonton, bukan berarti anaknya dilarang nonton sementara TV tetap menyala, kan itu tidak adil jadinya. Jadi memang mati gitu ya pada saat itu seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu orang tua diminta untuk mendukung berbagai aspek perkembangan, baik yang sifatnya moral maupun yang kepribadian. Contoh kecilnya misalnya pembiasaan untuk bagaimana memakai baju yang cukup lengkap ketika keluar kamar mandi. Yeah. Nah, itu kan di TK sudah sangat meskipun tidak sampai mandi sih, tapi diajarkan kan keluar dari kamar mandi itu sudah misalnya mengenakan pakaian di dalam kamar mandi keluar. Tetapi kalau itu tidak diteruskan di rumah, banyak kejadian yang nyerundul, tahu nggak nyerundul? Jadi langsung keluar saja, belum pakai apa-apa gitu ya. Masih kayak gitu, masih telanjang bulat keluar saja dan tidak ditegur atau diingatkan. Harusnya minimal memakai handuk gitu ya. Memakai handuk pun itu kan ada batasannya usia gitu ya. Yeah. Supaya dia tahu bahwa ini bagian
bagian dari etika gitu ya. Nah, seperti itu. Atau kalau sudah makan minimal piringnya ditaruh di tempat bak cuci piring ya, seperti itu kan. Mungkin di TK sudah demikian teratur diajarkan, di rumah tinggal nonton TV, mamahnya ya sudahlah saya yang beresin gitu ya, tidak ada pengingatan apa-apa, mentah lagi gitu ya. Ini juga perlu. Oke, baik. Nah, ini saya ingin meng-highlight tadi ada kehususan tentang mengontrol waktu belajar. Artinya memang kalau misalkan, karena banyak ya Bu Ning sekarang nih ibu-ibu pada ambisius gitu ya. Wah, pokoknya anak saya harus jadi ini itu segala macam dan lain-lain, banyak hal gitu. Padahal ini anak emang masih kecil, usianya masih PAUD atau TK gitu. Sampai akhirnya yang difokuskan adalah ya yang penting kan bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Tidak fokus jadinya, pertama itu. Kedua, jadinya kayak kebanyakan belajarnya daripada mainnya anak-anak. Ini memang ya banyak kasus juga ya, kita nggak bisa tutup mata. Apa pendapat Bu Ning? Ya, jadi memang kalau untuk anak-anak itu kita nggak bisa bilang mengontrol waktu belajar dalam arti belajar, tentu memang masih tadi ya belajar sambil bermain. Kalau kita menggunakan kalimat belajar sambil bermain, itu sebetulnya porsi belajarnya jauh lebih kecil kan, gitu ya, daripada bermain. Kecuali nanti kalau anak sudah usia SD kelas 1, 2, nah baru kita balik itu nanti bermainnya yang sedikit, belajarnya yang lebih banyak. Tetapi tetap tidak boleh skolastik. Ini yang kadang-kadang salah kaprah ya di beberapa SD. Begitu SD langsung sudah benar-benar skolastik. Bangkunya berjajar ke belakang seperti anak kelas tinggi, langsung dengan pelajaran-pelajaran yang tumpah ruah begitu, ya stres lah anak gitu ya. Jadi memang tetap masa transisi itu tetap harus banyak unsur bermainnya. Makanya sebetulnya PAUD itu tidak hanya untuk lembaga TK saja, lembaga TK, KB, TPA, tapi anak usia SD kelas tinggi itu sebetulnya juga masih dalam wawasan PAUD gitu ya. Masih menjadi masa transisi tadi. Nah, memang betul orang tua itu karena ya itu ya tadi mimpinya gitu, pengen jadi apa, apalagi biasanya anak pertama tuh ya. Anak pertama itu banyak banget titipannya gitu ya. Oh, nanti kalau bisa jadi ini, jadi contoh, aduh-aduhnya malah kesian gitu ya, bebannya berat sekali. Dan orang tua sangat semangat menjadi orang tua baru gitu ya, apapun pengen dilakukan, ikut les ini les itu gitu ya, sampai anaknya kecapean. Nah, ini memang dari awal tadi dialog dengan anak itu sangat perlu. Jadi buka saja wawasannya, silahkan diajak ke, misalnya kayak kemarin kita bahas dengan Mbak Eka tuh temu penulis gitu. Dia punya buku favorit, diajak ke temu penulis favorit, atau ke toko buku yang dia suka, mana dia pilih sendiri, atau kemana kalau memang dia kecerdasan naturalisnya kenceng ya sering-sering diajak ke alam, diajak mendaki gunung, ke laut, ke kebun binatang. Jadi memang kita pernah bahas ini ya di tutorial metode pengembangan kognitif kan, tentang mengembangkan kecerdasan jamak. Nah, sebetulnya di situ dengan mengamati ini anak ini cenderungnya kemana sih, itulah yang akan kita kuatkan. Jadi jangan sampai cita-cita anaknya itu tergantung cita-cita mamanya atau cita-cita papanya. Meskipun biasanya memang ketika orang tua memiliki profesi tertentu, anaknya itu atau salah satu anaknya memang biasanya akan mengikuti profesi itu. Itu pengkondisian ya. Misalnya dokter ya. Dokter itu kan banyak banget yang salah satu anaknya akhirnya jadi dokter. Tapi kan bukan pemaksaan, kadang-kadang memang suasananya seperti itu. Karena saya kebetulan tetangga depan rumah itu dokter. Saya lihat memang anaknya ya kan ada bekas ulek untuk puyer yang nggak dipakai. Dia memang dari kecil tahu begitu ya, bikin puyer. Ya dari kecil mainan-mainannya yang serba kedokteran. Jadi memang sudah terbentuk di sana bahwa enak ternyata menjadi dokter. Mungkin terus dia membayangkan kerja ayahnya seperti ini, akhirnya tumbuh sih. Asal jangan dipaksa. Jadi dilihat juga waktunya, jangan sampai porsi belajarnya terlalu banyak begitu ya. Karena usia-usia segini kan masih harus bermain. Atau belajarnya ya dibikin fun agar anak merasa ini seolah-olah bermain begitu ya Bu Ning ya. Justru di anaknya harus terasa bahwa ini bermain. Tidak usah perlu tambahan belajarnya itu dari sisi kita gitu kan. Kalau dia taunya bermain aja gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Ning. Mohon izin untuk rehat sejenak. Dan bagi Anda UT listeners dan pemirsa UT TV ya yang punya pertanyaan, tanggapan ataupun sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar YouTube yang saat ini sedang live, karena kita live melalui 3 kanal. Yang pertama ada radio, kemudian ada TV melalui YouTube ya, UT TV, dan juga melalui Instagram. Jadi pertanyaan juga bisa disampaikan melalui Instagram. So, saya Fatimah Eva dan pastinya Bu Ning masih akan kembali menemani Anda dalam
program tutorial radio. Stay tune terus di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Bogor. Seru banget kuliah di sini karena saya bisa bekerja sekaligus kuliah juga, dan kuliahnya benar-benar fleksibel banget. Makanya buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung aja daftar di UT Bogor. Ya. Sejak Universitas Terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Open Education Station for All, the listeners, Anda masih mendengarkan dan juga menyaksikan program tutorial radio yang tengah membahas tentang keselarasan pendidikan di lembaga PAUD dan di rumah. Masih juga bersama pengembang materi kita yang hadir hari ini, yaitu Ibu Dr. Amini, MPD. Bu Ning, kita lanjut lagi ya, bahas bahwa memang ini adalah sebuah program yang harus selaras antara PAUD dan juga di rumah. Tapi kalau kita bicara tentang parenting, Bu Ning, sebenarnya siapa saja sih sasaran program ini hingga perlu menjadi perhatian pihak lembaga PAUD? Oke, ini menarik ya. Betul, memang sasaran utamanya tentu adalah para orang tua wali ya, jadi ayah ibunya itu. Tetapi sebenarnya sasarannya bisa meluas dari itu. Contoh kecilnya gini, yang mengantar ke TK itu kan biasanya, maaf nih, selain mamahnya kadang-kadang mbak ART gitu ya. Berarti ART juga harus menjadi sasaran program parenting karena dia yang selama ini dekat dengan anak gitu ya. Selama mama bapaknya kerja juga kan yang mengasuh si mbaknya ini. Perlu ada program parenting yang ngumpulin para mbak itu ya, untuk ada program tertentu yang intinya jangan sampai salah asuh gitulah. Nah, itu kan perlu dengan bahasa mereka ya. Nah, rata-rata kan paling level SMP SD. Nah, ini kan bagaimana caranya supaya guru membuat program yang memang bisa memberikan
pesan-pesan itu kepada mereka dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini kan nggak Betul. mudah, tapi perlu yang seperti itu. Entah pertemuannya mungkin sebulan sekali atau apa, dikumpulin lewat arisan atau apa, rujakan dan sebagainya gitu ya. Terus selain itu juga kadang-kadang ada keluarga yang keluarga batih kan ya, ada kakek neneknya di rumahnya. Betul. Itu juga sebetulnya bagian dari program parenting juga gitu ya. Siapapun orang dewasa yang tinggal bersama anak itu masih menjadi jangkauan program parenting. Ya. Terus selain itu juga masyarakat secara umum, orang tua yang anaknya belum masuk pun di sekitar situ, itu juga bisa kita anggap sebagai sasaran berikutnya. Ya, supaya mereka mendukung ya, jangan sampai misalnya, ini ada TK, sejak ada TK ini jadi berisik bener gitu ya, misalnya seperti itu ya. Jadi kan dia tidak welcome gitu kan dengan adanya TK. Nah, ini kan perlu ada program bagaimana supaya sama-sama mensukseskan. Ya, tentu harus diajak lah, keterlibatannya harus ada supaya mereka juga sama-sama memiliki. Oke. Dan juga yang ini menarik, program parenting juga sebetulnya sampai kepada calon pasutri. Yes. Ya, jadi calon pasutri itu atau yang memang belum menikah tetapi sudah punya komitmen nanti ya akan akan melangsungkan pernikahan, itu juga perlu ya, meskipun belum punya anak itu perlu untuk ada parenting supaya nanti kalau sudah punya anak nggak kaget lagi ya. Ada gambaran. Iya, ada gambaran seperti apa sih repotnya mengasuh anak. Oke, baik. Nah, berarti memang salah satu tujuan program ini kan orang tua, ya. Nah, bagaimana ya Bu Ning agar orang tua nih mau terlibat, karena ada juga memang orang tua yang udah deh gimana sekolah anak aja gitu ya. Artinya gimana caranya mengencourage para orang tua ini agar mau terlibat dalam program-program yang memang ada di PAUD, agar terjadinya ya keselarasan antara hal-hal yang memang dipelajari di PAUD gitu ya, dan juga bisa dilanjutkan di rumah. Iya, betul ya. Biasanya orang kan mau terlibat itu kalau dia merasa dipenuhi kebutuhannya. Ya, makanya kita perlu identifikasi itu, need assessment dulu ya. Sebetulnya apa sih yang diinginkan para orang tua itu? Apa seminar kah? Apa mungkin acara bersama yang sifatnya nggak formal dan sebagainya. Ini kan kalau sekarang kan gampang ya, pakai Google Form atau apa gitu ya, atau dalam pengisian di WhatsApp group antara orang tua. Nah, ini kan bisa kita gali dari sana. Dari situ baru kemudian di create acara-acara yang memang bisa mengemas kebutuhan-kebutuhan itu. Sebisa mungkin sih satu acara sudah bisa memenuhi berbagai kebutuhan sih, maunya kan begitu gitu ya. Ada payung besarnya gitu ya, sehingga lebih berhemat tentunya. Dan yang kedua, tidak hanya sekedar ditanya kebutuhannya, tetapi juga langsung dilibatkan kepanitiaannya gitu ya. Jadi misalnya ada acara camping bersama, beberapa orang tua bisa diberikan giliran. Jangan sampai iri-irian juga. Apa sih yang terlibat orang komite melulu? Kita mah nggak pernah diajak. Gitu ada ya begitu ya. Ada, tetap ternyata kayak anak-anak juga kadang orang tua itu juga saling iri gitu ya. Kita mah nggak pernah diajak acara gitu-gitu mah, paling komite aja gitu ya. Padahal mereka mungkin pengen ikut tapi nggak pede untuk bilang pengen. Nah, ini juga perlu ditanya. Jadi memang perlu ditanya. Di Google Form kan bisa kita bikinnya. Kalau untuk acara yang ini, acara ini mana Bapak Ibu yang bersedia jadi panitia? Karena mereka memilih sendiri gitu ya. Saya juga ingat waktu anak saya masih kelas 1 apa 2 SD, kita diminta untuk ngajar di SD ya, ditanya, Bapak Ibu pilih mata apa istilahnya kalau ini anak-anak pelajaran yang mana? Nah, tentu saya nggak berani mengambil mata pelajaran seni misalnya karena saya nggak biasa seni gitu kan. Itu kan berdasarkan parent teaching ya. Ya, parent teaching ya. Nanti juga ada program ini di DTK juga ada ya seperti itu. Iya, parent teaching, terus cooking with papa, biasanya yang gitu-gitu ya. Atau enggak apa with mama gitu. Jadi mama-mamanya yang datang, papa-papanya yang datang, nanti dilombakan antara satu anak dengan anak yang lain begitu ya. Ya, itu salah satu kreativitas untuk parenting itu ya. Nah, yang lainnya yang bisa kita lakukan adalah tentu membuat program kerja, kemudian ya kita tepati itu setahun itu apa saja gitu. Jadi nggak sporadis maunya apa laksanakan, laksanakan, tapi sudah jelas ya program tahunan dan jelas time schedule-nya ya, siapa bertanggung jawab apa, deadline-nya kapan. Biasanya kan biasanya sih ya semua program akhirnya Bu dananya dari mana gitu kan. Ya dana ini suka jadi masalah. Nah, tentu ini juga harus dipikirkan dari awal, dari sekolah berapa persen, dari komite berapa persen, itu kan harus ketemu gitu ya. Dan potensi mitra ini juga harus kita list, karena kebetulan saya juga punya yayasan pendidikan. Ternyata kalau memang mereka dilibatkan itu kadang-kadang mereka sendiri punya ide, Bu saya punya channel kesini CSR-nya bisa kita pakai. Kan enak, artinya tidak harus murni sumber daya dari apa istilahnya iuran sekian enggak. Ternyata kita bisa kok memanfaatkan pihak ketiga gitu ya, meminta kontribusinya gitu, asal ada orang tua yang mau terlibat gitu ya.
Nah, terus ya sudah, aksinya seperti apa sesuai program kerjanya itu, kemudian nanti ya terakhirnya dievaluasi. Apakah ini memang bisa dipertahankan atau direpublikasi di tahun berikutnya, atau kita ganti dengan program yang lain yang lebih bagus. Nah, itu kan bisa lewat kesepakatan baru lagi nanti. Oke. Nah, Bu Ning, ini banyak orang tua yang seperti yang saya bilang tadi ya, memutuskan untuk anaknya disekolahkan ke PAUD karena kelimpungan di rumah. Tiap hari mama jadi reok ya. Karena anaknya luar biasa begitu ya, dengan segala keunikan anak-anak begitu ya, sampai akhirnya disekolahkan di PAUD, berharap bahwa anaknya bisa lebih manis, bisa lebih nurut gitu ya di PAUD. Tapi kalau tidak selaras, ini juga jadi PR lagi sebetulnya bagi betul. para orang tua begitu ya. Artinya memang dalam parenting ini orang tua juga bisa berkonsultasi dengan para guru PAUD bagaimana sebaiknya gitu ya, apa yang bisa dikerjakan di rumah, apa yang patut dijadikan teladan untuk anak di rumah, atau seperti apa yang bisa dilakukan, bisa dikejar, diupayakan oleh para orang tua yang anak-anaknya sudah sekolah di PAUD. Iya. Ya memang tidak menutup kemungkinan ada yang seperti itu. Aduh, daripada di rumah gangguin mama melulu, udah sekolah aja gitu ya. Jadi bebas gitu ya sementara gitu. Ya ada masanya memang anak-anak itu lebih mendengarkan kata gurunya ya. Kita tidak memungkiri itu, sehingga kadang-kadang kan pesan sponsor tuh mamahnya ke gurunya. Bu, guru dibilangin biar dia mau makan bayam, biar dia mau makan ini gitu ya. Titip ke gurunya. Sebetulnya itu masa yang wajar ya, ketika dia memang akhirnya mengidolakan seorang dewasa lain di luar lingkungan keluarganya ya, dengan mendapatkan lingkungan baru. Oh, ternyata bu ini baik ya, dia mengidolakan bu guru itu tidak masalah gitu ya. Tetap jangan sampai juga malah kebalikannya, orang tua merasa ya sekarang mah idolanya gurunya bukan saya lagi gitu ya. Ya sebetulnya itu hanya masalah ini saja, perpindahan lingkungan tadi, kemudian dia suka dengan gurunya itu. Tetapi karena kebetulan ini kan yang belajar sekarang adalah para mahasiswa yang rata-rata menjadi guru PAUD gitu ya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana sih supaya orang tua ini benar-benar mau terlibat gitu kan dalam berbagai kegiatan parenting gitu ya. Memang yang menjadi tolok ukur pertama ya tadi harus sama tujuan dulu gitu ya. Jadi tujuannya memang benar-benar supaya tadi mempersiapkan anak untuk masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Jadi bukan karena supaya bebas sebagai orang tua gitu ya, atau kalau guru pokoknya supaya anak bisa calis tongkat, enggak ke sana gitu ya. Tapi memang mengajak untuk ke kesiapan bersekolah, intinya itu, dan membantu sosialisasi anak gitu ya, dari lingkungan yang tadinya kecil saja di rumah ke lingkungannya lebih luas, bergaul dengan temannya, dengan orang dewasa lain gitu ya, supaya dia bisa terbiasa menang kalah. Kalau di rumah kan rata-rata anak dimenangkan. Betul. Apalagi kalau sama mbaknya. Mbaknya jadi korban melulu gitu ya. Misalnya jadi kudanya, kalau main harus, kalau sweet kalah lagi gitu ya. Itu sangat jadi anak itu jadi kurang dewasa. Tapi ketika dia berhadapan dengan kondisi di sekolah, dia akan menghadapi itu. Bagaimana dia harus antre, bagaimana dia harus mengalah dengan temannya lain gitu ya. Itu akan membuat dia lebih matang lah secara sosial gitu ya. Oke. Artinya PAUD ini memang membuat program-program yang memang dikhususkan untuk orang tua juga, membantu proses parenting orang tua. Boleh di-sharing Bu Ning program apa saja? Programnya itu yang pertama yang bisa kita lakukan adalah KPO ya, yang paling gampang KPO itu ya. KPO itu kelas pertemuan orang tua ya. Ini yang paling gampang. Ya kenapa KPO ini bisa kita lakukan ya, karena memang biasanya orang tua butuh ketemu kan gitu ya. Siapa peserta KPO ini? Ya macam-macam tadi ya. Pesertanya bisa dari orang tuanya, bisa kakek neneknya, bisa juga tadi para neni atau PRT. Tentu nggak bisa dicampur ya, orang tua sama neneknya ya, neneknya nggak pede, orang tuanya juga nanti jaim gitu ya. Jadi memang perlu ada tempat masing-masing gitu ya. Terus acaranya apa? Acaranya bisa dari yang sangat tidak formal ya, sekedar rujakan biasa. Bisa juga semi formal, ngobrol-ngobrol dengan guru. Bisa juga menjadi sangat formal, seperti misalnya mengundang narsum, psikolog, dokter atau bidan gitu ya, ahli gizi atau terapis ya, misalnya fisioterapis. Itu bisa kita datangkan, tapi dalam format sebisa mungkin tidak terlalu formal gitu ya, supaya orang tua juga nyaman. Nah, nanti baru tugas guru ngapain? Mendampingi. Ada guru, ada kepala sekolah di situ. Kenapa tidak guru langsung yang berbicara? Biasanya orang tua itu ya mohon maaf kurang
kurang kurang nganggep gitu ya kalau hanya guru yang bicara. Jadi memang perlu ada narsum lain ini supaya lebih iya gitu. Oke. Jadi adanya kelas pertemuan orang tua yang bisa jadi orang tua, kakek nenek, kemudian neni-neni juga ya, PRT, kemudian juga bisa mendatangkan narsum. Narsum ini adalah untuk orang tua, untuk para kakek nenek dan juga untuk para neni juga begitu ya. Betul. Selain itu ada program apa saja, Bu? Nah, selain parenting KPU ini bisa juga program yang lain adalah misalnya tadi mengajak orang tua di kelas. Oke. Ya, merantau orang tua di kelas sebagai apa? Bisa sebagai guru, ya guru bantu. Bisa juga sekedar, aduh saya nggak pede deh kalau jadi guru, saya mau ini aja menyambut kedatangan anak aja di depan gitu, ikut menyambut aja. Atau waktu anak mau pulang saya ikut bantu mengantarkan ke pengantarnya gitu ya dari kelas ke ini. Nah itu boleh aja. Atau kan kalau di TK itu ada fase-fase ya, ada kegiatan pembukaan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Ini juga saya pembukaannya aja kan, kalau pembukaannya lebih gampang, kalau inti saya nggak pede. Nah, silakan saja gitu ya. Atau penutupnya, saya bisa dongeng, saya ambil kegiatan penutupnya saja. Silakan saja. Jadi sebagian kecil dari kegiatan di kelas bisa disampaikan oleh orang tua. Terus bisa juga menjadi semacam guru bantu yang mengantar jemput, misalnya ada anak yang kayak butuh ke belakang, butuh diantar keluar. Nah ini saya yang ini aja deh, yang mengantar jemput keluar. Ini bisa dan sangat mungkin dilakukan. Saya sendiri penelitiannya pernah ini ya, mengajak ortu terlibat seperti ini. Mereka ini surprise karena ternyata ya capek juga ya ngajar cuma 2,5 jam, lumayan gitu ya untuk bisa menghandle anak sekelas ini. Karena itu sudah kita buat sedemikian supaya jangan sampai si anak sendiri yang ada di kelasnya, supaya nanti kalau biasanya kan gitu, kalau ada anaknya kan gemblok terus si anaknya sama mamanya gitu ya. Kita cari yang tidak ada anaknya di situ supaya dia lebih mandiri. Tapi ternyata jadi ada rasa membangun empati lah dari orang tua yang tadinya mungkin agak demanding, minta ini itu tuntutannya banyak. Oh ternyata memang nggak mudah jadi guru gitu. Betul. Ya. Saya aja baru ngajar sehari rasanya gitu udah kecapean. Gimana kalau yang setiap hari harus mengajar? Jadi ada empati yang bagus di sana. Terus kemudian nanti bisa terlibat aktif gitu ya. Nah, yang kegiatan yang lainnya ya acara bersama nanti gitu ya. Bisa, itu juga bisa kita create. Intinya kita tidak memaksakan pada orang tua mau ambil yang mana, tetapi semampu mereka gitu ya. Oke. Dan ini juga termasuk pada program yang memang sudah terjadwalkan begitu ya. Betul. Artinya tidak setiap kita nganter anak ke PAUD kemudian diberdayakan dalam tanda kutip. Antar ke kamar mandi anak yang ini enggak setiap kali begitu juga ya. Betul, artinya ada momen-momen tertentu juga. Oke. Nah, dari sekian banyak program yang memang dihadirkan oleh PAUD untuk ngebus parentingnya orang tua, pengetahuan parentingnya orang tua. Sebetulnya indikatornya apa sih yang bisa dikatakan bahwa memang ini programnya sudah jalan, sudah sukses begitu? Oke, sebelum ke indikator barangkali saya perlu menambahkan program yang lain, silakan. Mbak Eva ya. Jadi selain tadi kan kita sudah bahas KPO ya, parenting kelas, atau kemudian yang kedua keterlibatan di kelas. Nah, bisa juga keterlibatan di luar kelas yang acara bersama. Ini yang biasanya sudah ya, para orang tua biasanya sudah dilibatkan, misalnya untuk piknik bareng gitu ya, rekreasi. Tapi sebetulnya tidak hanya itu sih ya, bisa yang sifatnya dekat-dekat saja tadi kayak tadi lomba hari ayah gitu ya. Itu kan acara bersama yang fun gitu ya. Atau misalnya bikin bazar murah gitu ya, para orang tua terlibat di sana. Atau outbound bareng. Outbound kan banyak nih sekarang, outbound papa mama anak gitu. Nah, itu di-create sedemikian rupa jadi seru. Entah kalau kita di sana ya, di Ciputat Nutuk atau di sana gitu ya. Kalau orang sini ya. Atau tadi cooking ya, cooking with my mom, cooking with my dad, itu juga bisa. Jadi menarik lah, ada hal-hal yang bisa dilakukan bersama yang nanti itu sebisa mungkin juga diduplikasi di rumah gitu ya, dilakukan juga di rumah. Dan perayaan hari-hari besar ya, misalnya kayak hari ini hari anak misalnya ya, itu bisa dirayakan bersama. Atau hari ayah gitu ya, hari ibu, itu saatnya kita melakukan kegiatan bersama ini kita create. Tapi ya tidak perlu pas banget dengan harinya sih ya. Kadang-kadang kan pas harinya itu mungkin pas waktunya nggak tepat. Kayak tadi kan, mamanya sebagian besar di TK saya itu 60%
pekerja, ya nggak mungkin kita memaksakan mereka untuk datang pada waktu hari kerja. Ya kita harus create acaranya itu Sabtu atau Minggu begitu kan. Oke. Dan ada juga momen-momen di mana orang tua bisa berkonsultasi ya Bu ya? Iya betul ya. Ini kebetulan yang keempat ya. Jadi ada hari konsultasi orang tua. Jadi memang sebaiknya tidak sporadis. Artinya ya kalau konsultasi secara informal di WhatsApp grup japri pada Bisa gurunya kapan biasa saja, gitu ya. ya. Tetapi untuk ada momen di mana misalnya 2 minggu sekali setiap hari Jumat silahkan ada jam sekian sampai jam sekian bisa konsultasi, boleh dengan gurunya. Biasanya kan orang tua suka, saya pengen ketemu sama kepala sekolah gitu ya. Itu bisa dijadwalkan di sana gitu ya. Jadi konsultasi apa saja supaya tidak ada image bahwa yang konsultasi itu yang anaknya bermasalah. Yes. Gitu. Kadang-kadang kan orang tua merasa kalau aku dipanggil berarti anakku bermasalah, padahal tidak. Jadi intinya ini dijadwal gitu ya. Misalnya pekan ini siapa yang ketemu dengan guru. Jadi kayak sebetulnya ini kayak pembagian rapot tetapi di break menjadi satuan kecil gitu loh. Dialog tentang anaknya itu supaya terjadi kesamaan pandangan perkembangan dia selama ini. Ini yang kebetulan saya rasa agak jarang dilaksanakan ya, belum dilaksanakan kecuali pada saat pembagian rapot ya. Supaya tadi khawatir kalau waduh ada panggilan nih, anakku ngapain ya di sekolah, jangan-jangan itu mukul temennya gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Siapa tahu malah yang disampaikan itu yang progres yang baik, yang anaknya nggak mau cerita gitu kan. Yang orang tua perlu tahu juga ya. Oh kemarin dia membantu ini loh, seminggu ini dia selalu membagi makanannya dibagi 2, yang separuh dia kasih ke temannya. Kan anak-anak kadang kan yang gitu-gitu nggak cerita, tapi gurunya yang tahu gitu ya. Kalau disampaikan di WhatsApp mungkin terlalu lagi sibuk atau lupa. Nah pas konsultasi ini kita sudah siapkanlah datanya. Jadi memang tugas guru nanti adalah ya tadi menyiapkan progresnya dulu, hasil pengamatan selama sekian pekan itu. Nah itu yang disampaikan ke orang tua, datanya seperti ini gitu ya. Jadi orang tua tuh paham betul, oh ini yang terjadi di sekolah. Karena banyak kasus juga anak-anak itu yang performnya berbeda banget antara saat di rumah dengan di sekolah. Betul. Ya, itu justru kebanyakan gitu deh Bu. Jadi di sekolah gimana, di rumah udah lain lagi tuh. Kadang-kadang sampai orang tuanya, hah masa gitu kan, kaget gitu. Nah ini makanya perlu hari konsultasi orang tua ini, artinya sifatnya private, hanya antara guru dengan orang tua, tetapi juga nyaman gitu ya buat mengeksplor anak saya tuh sebetulnya seperti apa sih kalau di sekolah gitu ya, pengen tahu ya. Meskipun di beberapa TK sudah mulai ada juga yang menggunakan one way screen gitu ya, bisa melihat. Tetapi kan kita kan nggak mungkin nongkrongin Senin sampai Jumat ngeliatin juga gitu ya. Ada juga mungkin TK yang menggunakan CCTV, tapi kan jarang gitu ya. Rata-rata ya sudah kita pasrahkan kepada guru. Nah melalui hari konsultasi inilah kita saatnya untuk membicarakan progres anak kita. Oke, nah indikatornya bahwa program-program ini sudah berhasil. Apakah ada peninjauan before afternya atau seperti apa Bu? Iya, oke. Satu lagi tapi. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Sebelum indikator ada home visit. Nah ini juga perlu ya. Jadi home visit ini juga selama ini kan paradigmanya begitu. Waduh, gurunya berkunjung, aku kenapa nih gitu ya? Dikiranya bermasalah. Atau jadi mesti siap-siap gitu ya. Aduh, gimana dong? Ada apa gitu ya? Bisa home visit, bisa sebaliknya. Teacher home visit, gurunya datang ke rumah, orang tuanya datang ke rumah gurunya. Oh gitu. Bisa dibalik ya. Kalau home visit ini juga perlu kita jadwalkan gitu ya. Jadi memang dikasih tahu gilirannya siapa, pekan ini mama siapa. Kenapa? Ini untuk sebaliknya, guru punya pandangan, bisa melihat langsung bagaimana sih sebetulnya keseharian anak di rumah itu. Betul. Gitu ya. Kan kadang-kadang kalau tidak berkunjung dia hanya lewat data waktu awal masuk itu ya, rumahnya seperti apa ya, bukan untuk melihat mewah apa tidaknya, bukan ke situ, tapi fokusnya ke si anak ya. Ya fokusnya ke si anak, kira-kira pengembangannya seperti apa. Misalnya dia, ternyata rumahnya itu sangat sempit, dia nggak punya lahan sama sekali untuk outdoor. Pantes kalau di TK itu cukup agresif misalnya ya, karena pelampiasan untuk melakukan sesuatu untuk outdoor itu hanya ada di sekolah gitu. Itu bisa kita kasih keterangan lah di kepala kita gitu. Seperti ini kondisi rumahnya, atau sama sekali rumahnya itu los aja, nggak ada kamar gitu ya. Kemarin ada kejadian misalnya dia sampai, maaf nih, kadang-kadang ada kan seperti menyingkap rok temennya gitu ya. Nah karena
tadi tidak ada sekat-sekat yang jelas mana kamar mama, mana kamar adik gitu ya. Itu bisa kejadian dari ketika guru itu berkunjung bukan untuk nengok kok sampai belakang, tidak, tapi kita tahulah ya terus bagaimana anak bersikap ke orang tuanya di rumah itu kan kelihatan ketika kita berkunjung ini ya. Oke, yang mana ini jadi catatan juga agar diperbaiki di sekolah atau dibantu diluruskan Ya, begitu betul, ya. betul. Mana tahu saat di rumah ya orang tua kelimpungan tadi jadi reok tiap hari ya kan. Jadi bisa dibantu oleh guru-guru di TK atau di PAUD gitu ya. Terakhir tadi Bu Ning, tandanya bahwa memang program ini berhasil? Ya, memang tandanya ini yang pertama tentu ada, kita bisa lihat di paparan ya, ada 4 unsur utama ya. Yang pertama jelas jumlah kehadiran gitu ya. Satu sekolah itu ada 3 kelas, satu kelasnya ada 20, ya mestinya kan ada 60 orang tua. Oke. Nah kalau kehadirannya cuma 10, nah itu berarti kan belum tercapai ya. Paling tidak ya minimal banget ya 50% plus lah gitu ya, bahwa orang tua itu hadir. Ini tadi makanya berkaitan dengan masalah waktu dan program yang menarik ya, waktu yang tepat, program yang menarik. Terus yang kedua, bukan hanya soal hadir, tetapi tadi ada persepsi yang benar tentang seperti apa PAUD ya. Karena sudah rajin ikut program parenting, jadi tahu oh di PAUD itu nggak boleh dipaksakan belajar calisto, bolehnya stimulasi. Namanya apa, pembiasaan baik itu ya tetap harus kita lanjutkan di rumah gitu. Oh di sekolah udah belajar makan bersama, nggak perlu lagi saya suapin. Kan kadang-kadang kita mama tuh suka gemes ya, terutama pagi hari ya kan, aku aja saya dulu juga mengalami itu, soalnya waktu anak-anak itu keburu terlambat, sini cepet gitu kan daripada terlambat sini mama suapin, padahal di sekolah sudah sedemikian dilepasnya oleh guru supaya sebisa mungkin tidak dibantu, makan sendiri berjajaran wajar, itu proses gitu kan, tinggal nanti diingatkan juga pada dia untuk membereskan yang sisa-sisanya. Betul. Itu. Nah ini kan persepsi yang benar ya, seperti apa mendidik anak. Terus keselarasan tadi ya, keselarasan bagaimana di rumah dan bagaimana di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan baik di rumah dilanjutkan di sekolah, dilanjutkan di rumah. Apa yang sudah mulai ditanamkan di rumah itu juga dikuatkan lagi. Misalnya yang tidak bisa dilakukan di sekolah tapi di rumah, pembiasaan tidur yang baik, ya bangun jam berapa, itu kan di rumah adanya. Tapi melalui cerita, melalui film, guru bisa menguatkan lagi di kelasnya masing-masing gitu ya. Memang tidak bisa langsung ada program tidur, ya sulit ya, agak sulit karena sarananya tidak mencukupi kalau di TK. Ya terus masalah pola asuh ini juga menjadi apa namanya, titik temu. Oh ternyata seperti ini harusnya gitu ya. Kalau misalnya mendekati anak yang tantrum itu begini gitu ya, dia lihat gurunya tadi karena dia ikut jadi guru, jadi kan tahu oh ternyata begitu ya caranya menghandle anak-anak. Kalau dia berisik sekali, oh pakai nyanyi-nyanyi, oh pakai ini, dialihkan dengan ini, kan dia belajar. Nah, jadi pola asuh yang salah itu kemudian diluruskan secara soft gitu ya, tidak langsung ini salah, tapi dia belajar sendiri. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bu Ning, luar biasa, menarik sekali. Kita lanjutkan di segmen 3 nanti ya. So bagi Anda para mahasiswa dan juga pemirsa UT TV, juga UT listeners dimanapun Anda berada, yang punya tanggapan, pertanyaan, silahkan ya tulis di kolom komentar YouTube yang saat ini sedang live, atau Anda juga bisa tulis di kolom komentar Instagram yang saat ini juga sedang live juga. Saya Fatima Eva dan juga Bu Ning masih akan kembali menemani Anda, so stay tune terus di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
Pesona pegunungan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyimpan keindahan tersendiri. Salah satunya kawasan Puncak Buntuliara atau Gunung Liara di Desa Talimbung, Kecamatan Tandukalua, yang dikenal sebagai negeri di atas awan Mamasa. Station for all listeners, Anda masih mendengarkan dan juga menyaksikan program tutorial radio yang mana tengah membahas tentang keselarasan pendidikan di lembaga PAUD dan di rumah. Masih juga bersama narasumber yang hadir hari ini yaitu Dr. Mukti Amini MPD. Bu Ning, katanya ada surat yang ingin dibacakan, silahkan. Oke, ya. Ini saya membacakan surat cinta ya. Surat cinta bukan antar pasangan tentunya ya, tetapi memang perlu surat semacam ini. Bisa dari guru kepada orang tua, bisa juga dari orang tua pada guru ya. Nah, ini yang saya bacakan ini dari guru contohnya untuk orang tua ya. Bermainlah bersama mereka di pekarangan rumah, membuat kue, menggambar, bermain games, menonton film, membaca buku bersama, bersantai di sofa, dan tidak melakukan apapun sesaat juga tidak apa-apa gitu. Kesehatan mental atau jiwa anak jauh lebih penting di atas segalanya. Karena apa yang mereka rasakan selama lockdown akan membekas dalam memori mereka selamanya. Ini surat cinta ini disampaikan oleh seorang guru di primary school di luar gitu ya, kepada para orang tua pas masa pandemi kemarin. Karena banyak orang tua yang gelisah kan, aduh ngapain aja nih di rumah, dikurung gitu ya. Jadi intinya ya yang penting bahagia gitu kan, karena itu yang akan membekas, apalagi masih anak-anak, jangan sampai nanti kenangannya tuh buruk sekali tentang pandemi, bahwa selama pandemi dia benar-benar seperti hidup di penjara, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Betul. Ya. Jadi memang perlu. Nah, sebaliknya juga kita perlu bikin orang tua itu juga perlu juga bikin surat kepada guru. Biasanya disampaikan pada saat hari guru gitu ya. Itu juga menarik gitu ya. Biasanya terbangun empati di sana gitu ya. Orang tua boleh masing-masing, boleh kelompok per kelas misalnya membuat surat yang nanti kemudian disampaikan pada guru, terus kemudian nanti bisa di display gitu ya. Itu juga membantu para guru. Ini salah satu contoh surat lagi dari TKIT ya. Jangan cemas dengan kondisi belajar anak Anda di rumah. Setiap anak di sekolah ini adalah satu keluarga besar. Ketika saatnya tiba untuk masuk sekolah, kami akan berusaha keras untuk mengejar ketertinggalannya. Berusahalah untuk tidak kecewa dan marah kepada anak-anak Anda di rumah bila mereka tidak mengerjakan tugas harian dari guru. Ini kan sering terjadi di lapangan ya. Kan ada tugas dari bu guru, ayo dikerjakan dulu, nanti kamu dimarahi dan sebagainya. Jadi perlu ada semacam ketenangan gitu ya diberikan kepada orang tua. Nggak apa-apa, tugas itu memang supaya anak-anak itu terkontrol, waktunya tidak hanya main-main yang nggak jelas, tetapi bukan berarti harus gitu ya. Jadi slow sajalah gitu, intinya begitu. Nah, seperti ini kalau dibuat dalam bentuk tulisan akan jauh lebih membekas ya, mengena di hati gitu ya, daripada sekedar ucapan di WA biasa aja. Beda ya dengan kita dapat surat, apalagi kalau sekarang jarang ya kita pakai kantor pos misalnya kan. Iya, betul. Ada perangkonya dikirim ke rumah, itu disimpan pasti sama orang tua gitu ya. Beda dengan cuman ucapan di WA, meskipun sudah dibuat pakai kanvas sebagus apa, akan berbeda rasanya ketika memang mendapatkan fisiknya. Betul. Gitu ya. Itu silahkan nanti dicoba saja di para guru ini ya, dicoba di TK masing-masing, lihat efeknya seperti apa gitu ya. Saya rasa nanti akan bagus efeknya. Oke, baik. Terima kasih. Surat cinta yang luar biasa ini ya. Ini sangat menyentuh dan memang relate sekali dengan apa yang terjadi di rumah yang memang ada anak kecilnya gitu ya. Bu Ning, kita sapa-sapa dulu. Ini ada mahasiswa dan juga penyimak dari yang hadir di YouTube. Kemudian ada Cynthia hadir dan menyimak dari UPBJJ UT Bandung. Terima kasih Bandung. Kemudian ada Fiesta Nifitri. Fiesta hadir menyimak, salam sehat Bunda Mukti. Oh ya, itu tutor itu. Oh, tutor. Kemudian ada Muhammad Mashkur Al Nganjuki. Ini pasti dari Nganjuk ya, bukan dari Banten. Hadir dan menyimak, terima kasih. Kemudian ada Titik Supandi, tutor Kota Serang menyimak, luar biasa. Terima kasih. Ini pasti gengnya Bu Ning ya. Kemudian ada satu pertanyaan Bu Ning
Ini menarik sekali pertanyaannya. Saya Roro izin tanya, bagaimana menyelaraskan parenting antara orang tua dan kakek nenek? Bisakah Pak Ut membantu? Nah ini ya. Silakan dijawab Bu Ning. Ini balik ke yang tadi ya, sasaran parenting itu sebenarnya siapa? Kan habis Betul. keduanya tadi sampai kakek nenek, betul ya. Nah memang nih, memang di sana ada sedikit kesenjangan biasanya ya. Kalau orang tua itu kan sedang semangat-semangatnya menegakkan disiplin gitu kan ya. Jam segini harus begini, kalau sholat nggak boleh telat. Tapi kalau kakek ke nenek itu yang ada tuh sayang gitu ya, pokoknya maunya ngasih gitu ya, sehingga kadang-kadang jadi tempat pelarian gitu kan. Kalau nggak dikasih sama mama, lari ke neneknya, neneknya nanti dikasih gitu ya. Nah memang saya rasa ini sangat bisa seharusnya menjadi peluang bagi kita para guru PAUD untuk mengadakan program parenting bagi kakek neneknya. Kalau memang di kelas kita atau di sekolah kita banyak yang memang sekarang ada tren seperti itu. Kalau nggak mbaknya yang nganter, kakek neneknya yang nganter gitu ya. Berarti perlu ada program parenting ke mereka gitu ya. Karena kebetulan saya juga pernah hadir di acara seminar PAUD yang memang ini justru membahas dari sisi kakek nenek. Jadi yang para pembicaranya itu para gerontolog. Gerontolog kan memang para ahli manula gitu ya. Jadi mereka itu juga sedih gitu kalau nggak dianggap gitu. Kasihan sekali sampai. Jadi mereka itu sampai ibaratnya konsul ke para gerontolog ini, "Dok, saya mesti gimana? Tiap kali saya mau ngasih ngasih cucu permen disalahin sama anak. Mau ngajak jalan, jangan sama kakek, nanti kakeknya kecapean gitu ya." Jadi rasanya tuh saya tuh nggak berguna gitu. Itu banyak yang juga orang tua merasa seperti itu. Jadi memang ya tadi perlu ada program parenting, mungkin mendatangkan tadi ahli yang gerontolog ya, ahli manula gitu ya, supaya bisa menyelaraskan nanti. Jadi ada ahli gerontolog, ada psikolog yang anak gitu. Jadi kan mereka jadi dari sisi orang tua tuh maunya seperti ini, dari kakeknya, dari sisi orang tua seperti ini, dari anak seperti ini. Jadi ketemulah di tengah. Memang sih yang paling sehat sebisa mungkin namanya keluarga itu ya kalau bisa tidak serumah jadi satu semuanya, dari kakek nenek, orang tua, anak gitu ya. Paling tidak serumah, kalaupun mau berdekatan ya. Idealnya seperti itu. Jangan memang sehari-hari kumpul semua, karena memang biasanya ya akan ada tadi intrik-intrik itu akan ada. Tapi kalau sekedar bertetangga atau mungkin sebelahan saja tentu sudah berbeda gitu ya. Nah biasanya orang tuanya yang pusing kan di tengah gitu ya. Aduh anak gini mesti gimana, itu juga orang tua saya, ini juga anak saya gitu. Membahasakan keinginan kita ke orang tua itu juga PR banget Bu Ning ya. Betul. Ya jadi memang saya rasa ini bisa dijembatani oleh lembaga PAUD secara bersama. Kalau benar memang di TK kita itu banyak yang para manula gitu ya. Sekalian saja kita undang nanti ahlinya, kita bincang-bincang, karena ya kasihan juga kalau mereka tidak diberikan kesempatan untuk mendidik anak ya, untuk mengasuh cucunya, sementara itulah ekspresi mengisi hari tuanya dengan seperti itu ya. Meskipun jangan sampai dibalik juga ya, dalam arti ini juga kebetulan banyak kasus juga orang tua yang sebenarnya itu sudah merasa nggak sanggup, kewalahan. Kakek nenek yang nggak sanggup, satu sebetulnya udah capek banget ngurus cucu, tapi gimana dong, anak sama menantu kerja semua. Nah ini kan juga perlu penyesuaian, perlu bagaimana solusinya. Apakah kemudian di TK lembaga PAUD kita bikin ada daycare, ruangan yang khusus disiapkan untuk daycare ya, untuk anak-anak itu after school. Itu kan sekarang juga sudah mulai tren ya. Jadi setelah sekolah nggak pulang sampai jadwal orang tuanya datang misalnya. Itu kan juga menjadi program parenting sebetulnya, supaya ya memang yang orang tua yang memang sudah nggak sanggup ini ya sudah, jangan dibebani lebih dari yang seharusnya. Kasihan kan dia ngos-ngosan anak yang lari ke sana kemari gitu ya. Sementara mungkin untuk membayar pembantu ada dengan bermacam alasan, ada yang mungkin dari sisi ekonomi juga belum siap, atau mungkin nggak percaya gitu ya. Daycare mungkin juga secara ekonomi nggak kuat nih kalau sama daycare. Nah mungkin ini peluang juga bisa menjadi after school tadi, program after school di sekolah. Mungkin tidak harus selengkap daycare, tapi artinya orang tua itu merasa aman, anak saya masih ada di lembaga PAUD gitu. Oke, baik, terima kasih. Terakhir silakan singkat saja kesimpulan dari materi kita kali ini, keselarasan pendidikan di lembaga PAUD dan di rumah. Oke, ya makasih Mbak Eva. Jadi intinya pendidikan anak itu pertama dan utama adalah tanggung jawab orang tua ya, ayah dan ibunya. Nah, pihak lembaga PAUD kita tugasnya itu adalah bagaimana supaya mereka merasa
terus dilibatkan dalam berbagai program pendidikan itu, ya, merasa berbagi tanggung jawab dengan berbagai program yang menarik, ya. PR kita adalah mencari program yang menarik, mencari waktu yang tepat supaya program parenting ini semuanya bermanfaat bagi orang tua, dan kemudian juga kembali lagi manfaatnya kepada kita, karena dengan orang tua yang mendukung kegiatan pembelajaran di rumah, nanti tentu juga akan memudahkan kita ketika kita melakukan pendidikan untuk anak-anak itu di sekolah kita masing-masing. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Ning, hatur nuhun udah datang ke studio. Mudah-mudahan akan ada sesi-sesi selanjutnya Bu Ning datang untuk ngobrol-ngobrol sama kita lagi di sini. Terima kasih, sehat-sehat selalu ya Bu Ning. Terima kasih Mbak Eva. Baik, UT listeners dan pemirsa UT TV, itulah tadi bincang-bincang kita dalam program tutorial radio yang membahas tentang keselarasan pendidikan di lembaga PAUD dan di rumah bersama Dr. Mukti Amini MPD, dikhususkan bagi Anda para mahasiswa yang mengambil mata kuliah program pelibatan orang tua dan masyarakat dengan kode mata kuliah PAUD 4502 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah hadir menyimak dan juga interaksi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Fatimah Eva pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam program UT Radio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.